Jawa titiang pacang matur Sumatera injan titiang minakadi para tim sani nurekse minakadi juri lomba Bleganjur Mahabandana Prasada tahun 2022 puniki. Yang kami hormati Pak Wali Kota Denpasar, Kesarangin Nayako Praja Mangkasami sani Presiden Pak Yeriki punika taler para angga prajuru seke dari seluruh peserta lomba Parade Bleganjur ini yang sudah mengikuti acara Parade Bleganjur tahun ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kota Denpasar yang saya banggakan, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa kesan dan pesan untuk acara kita yang sudah berlangsung sejak kemarin 11 November sampai hari ini 12 November tahun 2022. Pesan dan kesan ini kami sampaikan pertama kali kepada para peserta, para seke, para pemain tabuh Bleganjur yang sudah tampil sejak kemarin sampai pada malam hari ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan mengumumkan, kami tidak ditugaskan untuk mengumumkan hasil penilaian yang sudah ditetapkan. Namun kesan dan pesan ini penting kami sampaikan. Yang pertama adalah kepada seluruh penampilan untuk memperhatikan permasalahan ide dan gagasan. Karena ide dan gagasan ini akan melanjutkan kita kepada masalah konsep garapan, apa yang perlu kita sediakan, apa yang perlu kita tata, sehingga materi-materi itu akan dapat kita dapatkan dari materi-materi teknik maupun komposisi tabuh-tabuh Bleganjur. Jadi kita ketahui bahwa ide gagasan Bleganjur ini adalah merupakan sebuah ide yang bersifat atau berkarakter dinamis, heroik, dan juga sangat memberikan nuansa-nuansa baru, perubahan dan lain sebagainya, karena di dalam penampilan itu akan sangat ditentukan oleh ide dan gagasan tersebut. Pemilihan tema ide ini biasanya harus diusahakan mengacu kepada karakter Bleganjur itu sendiri. Yang pertama adalah heroik, yang disertai dengan cerita-cerita kepahlawanan, dan kedua adalah dinamikanya yang sangat dinamis, karakternya yang keras, dan juga suasana tabuh Bleganjur itu adalah suasana bergembira, dinamis, bergolak, dan memenuhi jiwa anak-anak muda. Nah, itu yang perlu pertama kali diperhatikan oleh para penata yang akan menuangkan sebuah tabuh Bleganjur. Kedua, kami ingin menekankan bahwa dari penampilan peserta 1 sampai 11, secara umum kami lihat teknik permainan daripada para penabuh maupun gerak-gerak yang sudah ditampilkan sudah memiliki kualitas yang baik. Jadi para penabuh ini sudah benar-benar menguasai teknik permainannya masing-masing, menguasai permainan masing-masing instrumen yang dimainkan. Nah, ini sangat mendukung penata itu untuk bisa menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasan heroik tentang tabuh Bleganjur itu sendiri. Jadi dalam teknik ini tidak saja kita harus bermain instrumen, tetapi juga diharapkan
ditata dengan gerak. Ya, ini yang menyulitkan kadang-kadang kalau ini tidak bisa ditata dengan baik atau tidak dikuasai dengan baik oleh pemain, ini yang berbahaya karena bisa terjadi kesalahan-kesalahan fatal. Tapi dari beberapa penampilan yang sudah dilakukan, kami melihat teknik ini cukup memadai. Kemudian daripada teknik ini juga perlu ditekankan adanya penguasaan rasa, jiwa, penjiwaan daripada tabuh Bleganjur yang berkarakter keras, dinamis, heroik tersebut, yaitu supaya tabuh Bleganjur itu istilahnya, istilah Balinya nih kau nebek, tetuaknya harus keras, harus nebek. Tidak bisa, memang Bleganjur itu tidak semuanya keras, tetapi ada bagian-bagian di mana dinamika itu akan memberikan kesan kuat. Gitu. Jadi istilahnya tetebak peniki perlu ditekankan oleh penata kepada pemain-pemain itu sendiri. Jadi dalam hal ini kami melihat ada beberapa yang tetebaknya sangat kuat, tetapi ada beberapa juga yang tetebaknya mungkin ini juga disebabkan oleh adanya temanya yang kurang mendukung. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, penataan perangkat gamelan. Sejak awal dari pembinaan kami menekankan perangkat gamelan itu perlu mendapat perhatian yang serius. Ada gongnya yang ketinggian atau kekecilan, tidak nguap untuk tabuh Bleganjur itu sendiri. Ada juga bagian-bagian reriongan atau melodi riong yang suaranya masih kurang pas, atau istilahnya larasnya kurang pas. Jadi ada yang fals. Nah, kemudian juga di dalam perangkat gamelan ini suara cenceng terutama ini ditentukan oleh ukuran cenceng. Jadi dari beberapa penampilan itu kami melihat ada cencengnya yang agak kekecilan sehingga rasa tabuh Bleganjur itu kurang nguap cencengnya. Jadi ada yang memang pas besar, itu sejak awal sudah bisa dirasakan bagaimana cenceng itu merupakan bagian terpenting ya, atau ikon daripada tabuh Bleganjur itu adalah permainan instrumen cenceng itu sendiri. Ada penampilan dari para pemain yang kurang fokus. Jadi ada penataan-penataan yang memerlukan ekspresi keras, ekspresi manis, ekspresi gembira, ekspresi marah dan lain sebagainya itu kadang-kadang masih ragu-ragu. Ada pemainnya yang kurang mendukung penampilan tersebut. Jadi kami melihatnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi di dalam menata ekspresi dan penjiwaan lagu Bleganjur. Nah, kemudian secara umum kami mengapresiasi. Jadi seluruh seke ini yang sudah tampil, walaupun dalam waktu yang singkat dipersiapkan, tetapi melihat dari penampilannya kami melihat kualitasnya sangat bagus. Jadi tepuk tangan untuk para pemain Bleganjur kita. Nah, dengan adanya kesiapan seperti ini, kami melihat beberapa seke itu memang masih ada kekurangan di dalam penataan. Jadi ini tergantung dari penataan dan juga dari penguasaan teknik daripada pemainnya sendiri. Nah, melihat hal ini, kami yakin bahwa prospek ke depan tabuh Bleganjur di Kota Denpasar ini akan selalu menjadi trademark ya, menjadi acuan untuk perkembangan selanjutnya. Karena kami di Denpasar ini sudah mulai lomba-lomba atau parade Bleganjur ini sejak tahun 85. Jadi sejak Puputan Badung 85 kami menata sebuah Bleganjur yang sifatnya prosesi berjalan dengan penilaian di beberapa pos. Kemudian kami isi dengan fragmentari. Jadi ada Bleganjur yang ditekankan pada fragmentari, dan kemudian ada Bleganjur yang ditata di atas panggung
seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dan ini juga sudah menjadi tren di Pesta Kesenian Bali. Belaganjur ini menjadi salah satu acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali. Jadi kita sudah memulainya hal ini sejak tahun 85. Ditepuk tangan untuk kita semua Denpasar. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa dari penilaian keseluruhan, yaitu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan, sehingga konsekuensi daripada pelanggaran ini adalah pengurangan nilai. Jadi ada beberapa pemain penabuh seke yang sangat bagus, tetapi ada beberapa pelanggaran sehingga nilainya dikurangi. Sehingga ini menjadi pertimbangan kita bersama, kesepakatan dari para juri yang terdiri dari saya, Komang Astite, kemudian ada Pak Gede Harsana, kemudian ada Saudara Ari Wirawan, kemudian ada Pak Nyoman Suarse, dan ada Pak Kadek Sumaryase, sudah mempertimbangkan hal ini dengan sebaik-baiknya, dan ini sudah ditetapkan dan akan dibacakan pada malam hari ini. Jadi itu beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan kepada seluruh peserta. Kami ucapkan selamat. Semoga di antara pemain-pemain penabuh seke ini ada yang menjadi 4 terbaik, sudah ditetapkan, sehingga kemudian akan ada prospek untuk menjadi wakil Denpasar di dalam lomba Belaganjur di tingkat provinsi. Jadi itu yang kami sampaikan. Kirang langkung, Titiang Nuna Sampura, sarang sami niki para juri, dan keputusan kami sudah tetap, tidak bisa diganggu gugat. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.